Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada mimbar Ramadan agar Muhammadiyah Sulawesi Tengah yang insya Allah pada malam hari ini akan diisi oleh Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Ustadz. Kepadanya kami persilahkan. Tes. Masmu. Alhamdulillah. Masuk. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi hadana li hadza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, merupakan suatu kesyukuran tentunya. Dan yang lebih istimewa adalah kita berada di tengah-tengah madrasah Ramadan yang tentunya ada 3 harapan sebagaimana beberapa hari lalu disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hajir, yaitu muttaqin, mencapai derajat takwa, kemudian syakirin, dan yang terakhir adalah musyadin. Syakirin orang-orang yang dapat menangkap nilai-nilai kesyukuran terkait dengan nikmat yang Allah berikan. Para jamaah kalian yang saya hormati dan saya muliakan, terkait dengan tingkatan kedua, yaitu la'allakum tashkurun, atau ada harapan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, dalam surah Al-Baqarah ayat 85 tersebut. Sesungguhnya bila kita amati, kita telusuri kalimat per kalimat daripada surah tersebut, yang kemudian ayat tersebut yang kemudian ditutup dengan sebuah harapan la'allakum tashkurun. Yang pertama adalah hadirnya Al-Quran sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dengan hadirnya Al-Quran di tengah-tengah umat manusia sebagai petunjuk. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah sabab torfuhu biyadillah wa torfuhu biyadil abd. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali. Ujung yang satunya dipegang oleh Allah, dan ujung yang satunya dipegang oleh seorang hamba. Sehingga ada ikatan antara hamba dan Allah. Itu diantara fungsi Al-Quran. Kemudian sistematika yang kedua dalam ayat tersebut, setelah hadirnya Al-Quran, informasi hadirnya Al-Quran sebagai suatu nikmat, ada juga yang kedua, yaitu adanya rukhsah dalam syariat Islam. Yuridullah bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Dalam bahasa syariat diistilahkan, hukum Islam diistilahkan dengan rukhsah, yaitu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sedekah. Sedekah billah. Sedekah bihallah. Sedekah yang Allah berikan kepada hamba. Nah,
Lalu kemudian dalam sistematika ayat tersebut yang selanjutnya ditutupi dengan mengakhiri puasa Ramadan dengan pekikan takbir kemenangan pada malam takbiran. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketiga ini, kalau kita cermati, ini semua adalah sebuah kenikmatan. Maka kemudian dalam susunan ilmu bahasa ditutup dengan hal-hal yang terkait dengan kenikmatan itu, yaitu la'allakum tashkurun. Jamaah sekalian, para asatiz yang saya muliakan, nah perlu kita review sedikit barangkali terkait dengan makna syukur. Dalam beberapa penjelasan kamus disebutkan secara bahasa, syukur itu adalah irfanul ihsan wa nashrihi, yaitu adanya sikap menunjukkan keseriusan terkait dengan perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seorang terhadap sesuatu. Contoh misalnya, ketika kita memiliki sebuah mobil baru, apa yang kita lakukan adalah setiap hari membersihkan. Ada irfanul ihsan, menampakkan rasa sikap baik yang luar biasa terkait dengan sesuatu tersebut. Demikian juga HP kita. Di mana-mana kita cas, kita perhatikan, jangan sampai basah dan sebagainya. Nah, ini secara lugawi. Nah, sementara secara istilah, saya memang banyak kita temukan terkait istilah ini dalam literasi para ulama. Namun saya coba mengambil yang nampaknya mudah dipahami, yaitu definisi yang ditawarkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan bahwa syukur itu adalah zuhuru asari ni'matillah ala lisan 'abdihi sana'an wa i'tirafan, yaitu di mana seorang hamba mendapatkan pengaruh terkait dengan nikmat yang Allah berikan. Pengaruh itu kemudian nampak dari lisan dia dengan mengucapkan sana, pujian, wa i'tirafan, dan pengakuan terhadap nikmat tersebut. Bahwa nikmat ini adalah dari Allah. Contoh sederhananya, ketika kita mendapatkan nikmat, kita akan menyebutkan alhamdulillah. Kita meminum sesuatu, alhamdulillah, dan sebagainya. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dan pada hati seorang hamba, pengaruh pada hatinya itu adalah syuhudan wa mahabbatan, adanya kesaksian. Hatinya betul-betul meyakini, menyaksikan bahwa semua yang dia rasakan adalah dari Allah. Wa mahabbatan, dan hadirnya kecintaan terhadap si pemberi nikmat tersebut, yaitu Allah itu sendiri. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan atas anggota tubuhnya yang kemudian dikonkretkan dengan segala bentuk ketundukan, inqiyadan wa ta'atan, dan ketaatan. Dia tunduk dan taat kepada Allah. Nah, ini pengertian ini mencakup 3 aspek daripada manusia, yaitu lisan, hati, dan al-arkan, yaitu anggota tubuh. Nah, kita akan persempit sedikit. Kita ambil mungkin salah satu contoh di dalam Al-Quran terkait dengan makna syukur itu. Di antaranya misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur. Syakur ini sebagaimana kita pahami, wazan ma'ul itu bermakna mubalaghah, sesuatu yang sangat, yang lebih banyak-banyak bersyukur. Demikian juga misalnya saburan,
banyak-banyak bersabar. Di sini Nabi Nuh dipuji oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Nah, yang menarik pada penafsiran terkait dengan ayat ini adalah di mana letak kesyukuran Nabi Nuh alaihissalam. Kita mengetahui usia beliau itu ada yang mengatakan 900 tahun, ada yang mengatakan 1600 tahun. Terlepas dari itu, yang ingin saya katakan, jamaah sekalian yang saya muliakan, bahwa Nabi Nuh mendapatkan kelebihan usia yang sangat panjang sehingga dia memiliki kesempatan yang lebih untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya kemudian, apakah nikmat itu yang membuat Nabi Nuh alaihissalam kemudian menjadi abdan syakura sebagaimana yang dipuji oleh Allah? Ternyata tidak. Bukan itu faktor yang menyebabkan beliau mendapatkan pujian dari Allah. Nah, dalam beberapa kitab tafsir kalau kita buka, ya, di antaranya tafsir At-Tabari, demikian juga tafsir Ibnu Katsir, di situ dikatakan, ya, waqad ikhtalafa ahlu ta'wil fi sabab alladhi samahu Allah min ajli syakuran. Para ulama tafsir berselisih pendapat terkait dengan hal-hal yang menyebabkan kenapa Nabi Nuh alaihissalam itu dipuji oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan karena ya, adalah Nabi Nuh itu senantiasa memuji Allah ketika beliau mendapatkan makanan. Ketika beliau akan memakan suatu makanan, beliau selalu bersyukur. Perkara yang enteng. Sangat kecil sekali makanan dibandingkan dengan usia beliau yang 900 tahun dengan kesempatan peluang untuk beribadah yang sangat panjang, sangat banyak. Ternyata bukan itu, tetapi masalah kecil hanya karena makanan. Nah, di sini yang menarik, ini berdasarkan suatu riwayat, suatu asar, bahwasanya disebutkan dalam asar tersebut, kana Nuh idza labisat thawban aw akala ta'aman hamidallah fasummiya 'abdan syakur. Nabi Nuh itu ketika beliau menggunakan pakaian, demikian juga ketika akan memakan suatu makanan, hamidallah, dia senantiasa memuji Allah sebagai bentuk kesyukuran hingga kemudian dia dijuluki dengan abdan syakur. Nah, ini keistimewaan Nabi Nuh. Nah, kita akan masuk pada fokus masalah pada kesempatan ini. Nah, dalam suasana Ramadan ini, kita jangan sampai gagal fokus dengan makna syukur. Nah, jangan-jangan kita lalai kalau kita kaitkan dengan contoh daripada Nabi Nuh itu. Contoh sederhana ketika kita berbuka puasa. Nah, kecenderungan kita, kebanyakan kita itu mengomentari makanan yang disajikan untuk berbuka. Oleh ibu kita menyajikan makanan, istri kita atau anak perempuan kita, atau bahkan kita membeli sendiri makanan itu ke penjual takjilan di pinggir-pinggir jalan, kemudian begitu kita pulang rumah, kita lihat, kita makan, kurang manis makanan ini. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ada sedikit hadis ya, dari Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini terkait dengan etika Rasulullah SAW. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari, mencela suatu makanan sedikit pun. Bila mana beliau menginginkan makanan tersebut, maka beliau makan. Tapi ketika beliau tidak menginginkan makanan tersebut, beliau akan tinggalkan. No comment. Nah, tidak ada komen. Yang menarik,
ketika Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga Imam Ahmad. Nah, yang menarik ketika Imam An-Nawawi menjelaskan atau mensyarah hadis ini dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim itu, beliau mengatakan, hadza min adabit ta'am al-mutaakkidah. Wa'ibut ta'am ka qawlihi malihun qalilul milh, hamidun raqiqun ghalidhun ghairu nadij wa nahwu dzalik. Hal ini, kata beliau, terkait dengan mencela, mengomentari makanan, termasuk bagian daripada adab makanan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dan mencela makanan, yaitu seperti berkata, ini keasinan, kurang asin, kurang kecut, ini terlalu lembut, ini masih kasar, masih masak, kurang manis, kurang banyak, terlalu sedikit. Dan yang semisalnya, ini masuk dalam kategori bab mencela atau mengomentari makanan. Nah, bila kita ingin kembali mengkaitkan dengan konsep syukur, tentunya sudah ada gambaran yang bisa kita tangkap bahwa syukur itu sebagaimana syukurnya Nabi Nuh alaihissalam senantiasa menunjukkan rasa pujian dengan lisan, kemudian mahabbatan fil qalb, ya, lalu kemudian inqiyad wa ta'ah fil arkan. Maka tentunya dalam hal-hal seperti ini, disinilah sebenarnya kita sedang diuji sikap syukur kita terhadap perkara yang kecil, bukan nanti perkara yang besar. Justru kalau kita lihat ayat tadi, Nabi Nuh itu dipuji karena kesyukurannya, kepandaian beliau mensyukuri sesuatu yang sangat kecil, sangat enteng, yang mungkin sering kita lalaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya kira ini barangkali kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ke-9 ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita, senantiasa membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita, agar supaya kita senantiasa termasuk golongan atau masuk kategori harapan yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi hamba yang syakirin. Dan yang terakhir saya kira senantiasa mengingatkan bahwa di setiap malam bulan Ramadan itu ada jatah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, walillahil utaqa minan nar wa dzalika kullu laila. Bahwasanya Allah memiliki jatah untuk membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malamnya, malam-malam bulan suci Ramadan. Boleh jadi kita yang ada di sini yang akan mengambil peluang itu, atau mereka yang ada di sana, itu tergantung daripada kita bagaimana memotivasi diri kita memanfaatkan malam-malam bulan suci Ramadan. Bahkan saya dapat informasi banyak dari para pelajar-pelajar di Timur Tengah itu kalau malam-malam bulan Ramadan itu mereka tidak tidur, begadang semalam suntuk. Katanya mengamalkan hadis ini dalam rangka ingin menggapai salah satu, ingin termasuk bagian daripada orang-orang yang dibebaskan, jatah pembebasan dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa waffaqna fima yardahu, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Selamat Milad Pemuda Muhammadiyah ke-88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syamsud atas ceramahnya pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya bermanfaat. Insya Allah akan bertemu kembali besok malam di jam yang sama. Kami selaku
penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada mimbar Ramadan pada malam hari ini. Kiranya bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada wiranya. Sampai Bapak? Sampai siapa?